Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ervina, NIM 0503192070, Prodi Perbankan Syariah 3A, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya di sini akan menjawab ataupun mempresentasikan hasil jawaban saya di bidang studi kewarganegaraan. Langsung saja untuk jawaban yang pertama, yaitu mengenai undang-undang yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Salah satunya yaitu yang berbunyi seperti ini. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu terdapat di pasal 27 ayat 2. Nah, dari Undang-Undang pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwasannya seseorang itu berhak dengan layak gitu. Nah, dari kata-kata itu menurut saya pribadi gini, seandainya kita bekerja dan posisi kita sebagai bawahan. Nah, atasan kita itu tidak boleh semena-mena dengan kita meskipun kita hanyalah bawahan. Karena apa? Ya karena kita juga berhak mendapatkan hak kita gitu. Berhak mendapatkan kapasitas dari pekerjaan kita itu gitu. Jangan karena seseorang itu atasan kita jadi dibuat dia itu jadi kayak semena-mena gitu sama kita gitu. Untuk yang kedua, yaitu menurut saya jika ada warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS lalu kemudian ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, menurut saya pribadi saya itu tidak setuju. Karena apa? Ya gini, karena ISIS itu kan suatu lembaga yang banyak menggunakan perempuan dan anak-anak itu sebagai alat teror mereka yang bisa membahayakan negara dan pemerintahan ini. Dan kalaupun negara ataupun pemerintahan menerima mereka untuk pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, pemerintah harus memberikan mereka itu kayak persyaratan atau jaminan yang bisa meyakinkan kita semua bahwasannya mereka memang tidak akan kembali ke anggota ISIS itu lagi gitu. Nah, yang ketiga yaitu menurut saya yang harus dilakukan negara jika ada warga negara yang bergabung dengan ISIS ataupun tentara militer lainnya di negara lain, kita itu harus menolak semua orang-orang yang ikut di dalam ISIS itu gitu. Kalaupun seandainya itu dia udah ketahuan bergabung dengan ISIS, dia itu kayak harus diberi sanksi ataupun pidana lah yang memang benar-benar bisa membuat mereka jera gitu. Dan mungkin cara untuk mencegahnya itu agar tidak terjadi, kita itu bisa kayak memberikan pencerahan dan arahan-arahan kepada masyarakat bahwasannya ISIS itu memang lembaga yang kayak menjerumuskan dan yang bisa menghancurkan suatu negara gitu. Terkadang yang sudah diberikan pencerahan itu aja dia itu masih bisa terpengaruh, apalagi yang sama sekali tidak diberi pencerahan dan pengarahan gitu. Terus selanjutnya yang keempat yaitu teks Bung Karno yang isinya berpesan seperti ini, bahwasannya kita itu jangan jadi abu sumpah pemuda, tetapi jadilah jadi abu sumpah pemuda gitu. Kenapa demikian? Gini, karena kalau kita menjadi abu sampah pemuda itu kita kayak cuman mengenang perjuangan-perjuangan dan jasa-jasa mereka dulu gitu, tanpa bertindak apa gitu yang bisa membuat negara ini itu maju kayak gitu. Kalau kita jadi abu sumpah pemuda, nah ini tuh kita itu bisa kayak bener-bener jadi pemuda Indonesia yang bisa dibanggakan gitu. Salah satu contohnya itu kita kayak bisa mengikuti aturan yang ada di negara ini gitu. Nggak usah lah dulu dari aturan-aturan yang terbesar, mulai aja dulu dari aturan-aturan yang terkecil, seperti kayak buang sampah pada tempatnya agar tidak tercemar gitu kan. Apalagi di zaman sekarang kita bisa mengetahui sendiri kan bahwasannya Indonesia itu paling banyak tercemar sampah. Nah, kalau yang dia kayak yang lainnya itu kayak menaati aturan-aturan lalu lintas gitu kan.
Dimana juga kita banyak ketahui di tempat kita ini tuh kayak masih banyak gitu masyarakat yang kurang sadar akan bahayanya mereka kalau mereka tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima ya. Yang kelima yaitu tentang dari saya pribadi yang tentang saya sering kayak melihat anak-anak yang seharusnya di usia mereka itu kayak masih usia sekolah, usia bermain, ataupun yang lainnya gitu. Mereka itu kayak malah menjadi kayak tulang punggung di keluarga mereka gitu. Menjadi kayak ya harus bekerja, dipaksa kerja di usianya yang masih sangat muda, di usianya yang harusnya dia itu masih sekolah. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ekonomi mereka yang tidak memadai gitu. Nah, untuk mengatasi sikap seperti ini tuh kita kayak bisa membantu mereka dengan cara mengadakan kayak sekolah-sekolah gratis, kayak pun les private gratis, ataupun kayak yang lainnya kayak ngaji-ngaji kayak gitu. Meskipun kita tidak bisa membantu mereka dengan finansialnya, kita bisa membantu mereka itu dengan ilmu yang bermanfaat gitu, yang bisa mereka dapat tanpa harus mereka membayar. Nah, selanjutnya untuk yang keenam yaitu untuk menyikapi kasus kewarganegaraan ganda yang seperti dialami oleh Bupati Sabu Raijua, yaitu kita sudah sama-sama tahu bahwasannya warga negara Indonesia tidak bisa memiliki kewarganegaraan yang ganda. Nah, orientasi itu diketahui memiliki paspor Amerika Serikat, tetapi ia juga tercatat sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, dengan kejadian itu kita bisa mengetahui bahwasannya kalau Orien tidak pantas menjadi seorang bupati di negara Indonesia. Karena pada dasarnya itu pemimpin haruslah berwarga negara Indonesia. Tidak boleh dia berwarga negara lain gitu. Nah, kejadian ini tuh bisa kayak kita anggap sebagai ada kecurangan gitu ya kan. Karena Oriennya itu memakai 2 Orien sekaligus. Yang seharusnya ia itu harus memilih salah satu di antaranya. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa berdasarkan riwayat dalam data kependudukan ia masih tercatat sebagai warga negara Indonesia. Padahal sudah dibilang seperti awal tadi, dia itu juga memiliki paspor Amerika Serikat. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Nah, kalau untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik itu kita bukan cuman membayar pajak aja gitu ya. Dengan cara kita membayar pajak kita bisa disebut warga negara Indonesia yang baik. Belum tentu kayak gitu. Karena gini, dari aturan-aturan yang kecil aja, aturan-aturan negara yang kecil aja itu kadang seseorang ataupun pemerintahan itu belum mampu untuk menjalankannya ataupun mewujudkannya gitu. Untuk melakukan hal-hal kecil aja mereka tuh kayak masih berat, apalagi hal-hal yang besar gitu. Misalkan kayak hal-hal kecil tuh kayak membuang sampah pada tempatnya, menaati aturan lalu lintas gitu. Di negara kita ini tuh masih banyak yang melanggar itu semua gitu. Nah, dengan kejadian itu kita bisa melihat gimana mereka mau melakukan hal besar jika hal kecil saja mereka tidak mampu gitu. Nah, kalau motivasinya buat semuanya, buat kita juga kayak gini. Menurut saya ya, motivasinya itu kayak gini. Lakukanlah sesuatu itu mulai dari hal yang terkecil baru ke hal yang terbesar. Karena gini, gimana kita mau melakukan hal besar jika hal kecil saja kita tidak mampu ataupun belum mampu gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila terdapat kata-kata saya yang salah dalam video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.